Salam bahagia rekan-rekan semua, salam sehat selalu. Semoga aktivitas sehari-harinya berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menguji Wilcoxon di IBM SPSS. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan, berskala ordinal atau interval, tetapi data tidak harus berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji Wilcoxon memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu data penelitian memiliki skala interval atau rasio. Kemudian kelompok data berpasangan, artinya subjek sebagai sumber data adalah satu objek observasi yang sama. Kemudian tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji Wilcoxon, maka tidak harus dilakukan uji normalitas data. Nah, kemudian untuk keputusannya, di mana ketika kita melihat output dari SPSS, maka kita fokus kepada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data sebelum dengan sesudah. Kemudian jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara data sebelum dengan sesudah. Misal, pada kasus kita akan melihat perbedaan pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan. Namun, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kita akan menguji dengan Wilcoxon, yaitu dengan objek penelitian UMKM. Kita akan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank. Di file Excel ini, kita sudah memiliki 100 sampel UMKM. Nah, data-data inilah yang akan kita pindahkan ke IBM SPSS. Silakan rekan-rekan membuka aplikasi IBM SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita akan membuat variabelnya di variabel view. Nah, silakan rekan-rekan klik di variabel view. Kita akan membuat variabel pertama dengan nama sebelum. Kemudian labelnya kita tulis sebelum pembiayaan. Kemudian bagian di sini kita ambil center. Kemudian sesudah, ya, variabel kedua. Kemudian labelnya kita tulis sesudah pembiayaan. Kemudian ini center. Nah, kita sudah selesai membuat variabelnya. Selanjutnya kita akan memindahkan data dari Excel tadi ke bagian data view. Silakan kembali ke file Excel tadi, ya, di sheet 1. Kemudian kita blok, kemudian klik kanan, kemudian copy. Kita kembali lagi ke IBM SPSS, kemudian di bagian data view kita paste, dan kita sudah memiliki data sebanyak 100 data atau 100 sampel. Dalam kasus ini adalah UMKM. Nah, langkah pertama dalam uji Wilcoxon, silakan rekan-rekan klik Analyze. Kemudian sort ke bagian Non-Parametric Test. Kemudian Legacy Dialog. Kemudian To Related Sample. Ya, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian
Variabel sebelum pembiayaan akan kita pindahkan ke test pair. Caranya silakan di sort, kemudian pindahkan dengan cara mengklik tanda panah, akan pindah ke bagian kanan. Kemudian selanjutnya sesudah pembiayaan, kemudian diklik di bagian sesudah pembiayaan, setelah itu klik tanda panah, akan pindah ke bagian kanan. Nah, di tes tipe secara otomatis itu akan terchecklist Wilcoxon. Jadi pastikan Wilcoxonnya di checklist, kemudian klik OK. Akan muncul di output dua tabel, yaitu tabel rank dan tabel tes statistik. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita jelaskan tabel rank dengan cara klik kanan dulu, copy, kita pindahkan ke Word agar mudah dijelaskan. Ya, kita paste. Nah, sudah pindah ke Word. Nah, pertama kita akan menjelaskan apa sih maksudnya dari negatif rank yang 17 ini. Ya. Jadi maksud dari negatif rank, ya, kita besarkan dulu, biar rekan bisa melihatnya dengan jelas. Ya. Negatif rank sebanyak 17, di sini maksudnya adalah sebanyak 17 UMKM dari 100 UMKM yang diteliti, ya, mengalami penurunan, ya, penurunan pendapatan, ya, pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Tuh. Negatif rank. Jadi sebanyak 17 UMKM dari 100 UMKM yang diteliti mengalami penurunan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Kemudian positif rank, ya, nah, sebanyak 61, ya, berarti sebanyak, ini kita copy saja, sorry, kita copy, kemudian kita paste di sini, ya. Sebanyak 61 UMKM dari 100 UMKM yang diteliti mengalami kenaikan, ya, kenaikan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, kemudian yang ketiga yaitu this, ya. Kita copy, kita pindahkan, ya. Nah, sebanyak 22, ya. Artinya apa? Kita copy. Sebanyak 22 UMKM dari 100 UMKM yang diteliti mengalami, ya. Artinya di atas sudah ada penurunan, ada kenaikan, atau diteliti mengalami tetap, ya, atau yang diteliti tetap
pendapatannya setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Artinya artinya pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dengan setelah mendapatkan pembiayaan dari bank itu sama, ya, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Lanjut, kita kembali ke outputnya, kita lihat ke tes statistik. Ini kita coba copy, pindahkan ke Word, akan kita jelaskan. Nah, di sini kan terlihat bahwa nilai signifikansinya totalnya adalah 0,000. Di sini kan sudah dijelaskan tadi bahwa jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank. Kita lihat angka di signifikansinya adalah 0,000. Berarti yang kita pakai adalah ini. Kita copy. Kita paste. Nah, di sini karena nilai signifikansinya adalah 0,000, artinya kecil dari 0,05, ya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank dengan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, cukup sekian penjelasan kita di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.